Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka dua jalan, dua peluang. Qala Sufyan Ats-Tsauri an Asim, dan seterusnya an Abdullah ibn Mas'ud, wa hadainahun najdain qala al-khair wasyarr. Berkata Abdullah ibn Mas'ud, maksud dari an-najdain, dua jalan ini, bahwa manusia diberikan potensi untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan keburukan, melaksanakan kebaikan dan melaksanakan keburukan. Jadi manusia itu memiliki potensi untuk bisa menjadi orang yang beriman dan juga bisa menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Makanya orang-orang yang beriman itu senantiasa menahan dirinya untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya yang paling berat, jamaah sekalian, kesabaran yang paling berat adalah kesabaran ketika kita menahan diri kita untuk melakukan kemaksiatan, sedangkan peluang itu, kesempatan itu ada untuk kita lakukan. Makanya para ulama membagi tentang sabar, tentang kesabaran menjadi 3 poin. Yang pertama, kesabaran untuk melakukan kebaikan, ketaatan, kesabaran untuk menghindari keburukan, dan kesabaran untuk ketika kita ditimpa musibah. Kesabaran yang paling sulit yaitu kesabaran ketika kita menghindari keburukan-keburukan. Makanya kata ulama kita bahwa kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf adalah tingkat kesabaran yang tinggi, karena kesabaran untuk mencegah dirinya terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan dengan istrinya, salah seorang menteri Mesir pada hari itu. Makanya kisah Nabi Yusuf, kalau kita baca surah Yusuf, itu disebutkan sebagai kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Kalau kita baca awalan dari surah Yusuf, kita akan mendapatkan bahwa kisah ini yang disebutkan dalam surah Yusuf itu adalah kisah terbaik. Karena kenapa? Karena kisah ini mengimpun tentang nilai-nilai kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kesabaran ketika melakukan perintah Allah, kesabaran ketika menghindari kemaksiatan kepada Allah, dan kesabaran ketika dia ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama kita, mengapa kisah Nabi Yusuf sebagai kisah yang terbaik? Karena kisah ini mengimpun tentang nilai-nilai kesabaran, tentang nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, di sini disebutkan qala Ibnu Jarir, haddatsani Ya'qub haddatsani Ibnu Ulayyah an Abi Raja qala sami'tul Hasan yaqul. Ada sebuah asar, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ayat ini. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka dua jalan. Qala dzakara lana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya ayyuhan nas innahu man najdan najdul khairi wa najdus syarri fama ja'ala najdus syarri ahabba ilaikum min najdil khairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-najdan itu adalah peluang untuk melakukan kebaikan dan peluang untuk melakukan kemaksiatan.
fama ja'ala najdu syarri ahabba ilaikum min najdil khair. Lalu bagaimana mungkin manusia menjadikan peluang-peluang kemaksiatan dia lebih cintai, dia lebih sukai daripada peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Walaupun jemaah sekalian, walaupun kemaksiatan itu bisa saja kita lakukan, tapi sebagai orang yang beriman tentu saja menghindari semampu kita perbuatan-perbuatan keburukan itu adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami berikan manusia kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Hamba-hamba yang beriman senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Namun ketika kita jatuh ke dalam kemaksiatan, jemaah sekalian, karena semua manusia pasti melakukan kemaksiatan, maka disitulah peluang kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surah Al-Imran, u'iddat lil muttaqin. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia melakukan terjatuh ke dalam kemaksiatan yang besar dan kecil, dzakarullah, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Makanya kita sebagai orang yang berusaha untuk ingin mendapatkan ketakwaan, kita terlebih dahulu berusaha untuk menghindari kemaksiatan. Namun ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan itu, namanya manusia, kita kadang luput, kita kadang alpa, maka kita segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah makna di dalam tadabbur kita pada malam hari ini. Sebenarnya sangat banyak poin yang kita bisa dapatkan, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu dari kami pribadi, maka hanya beberapa poin yang kami bisa sampaikan. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Semoga tadabbur kita pada malam hari ini semakin membuat kita rindu dan cinta untuk membaca Al-Quran dan menyelami makna-makna. Karena kata ulama kita, Al-Quran itu bukan hanya untuk kita baca, tapi kita juga wajib untuk mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak mentadabburinya? Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hati-hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditutup hati-hati mereka. Makanya dengan tadabbur Al-Quran, dengan kita mendapatkan manfaat, faedah yang ada di dalam Al-Quran, dari kajian-kajian kita, itu bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu, kecintaan kita kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan senantiasa membawa Al-Quran